Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tahrir wa Tanwir. Baiklah, saya akan menjelaskan biografi Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. Nama lengkapnya adalah Muhammad At-Thahir bin Muhammad bin Muhammad At-Thahir bin Muhammad Al-Shazuli bin Abdul Al-Qadir bin Muhammad Al-Qadir. Ayahnya bernama Muhammad ibn Abdul dan ibunya bernama Fatimah binti Al-Syekh Al-Wazir Muhammad Al-Aziz bin Muhammad Al-Habib bin Muhammad At-Tayyib bin Muhammad Bu'atur. Muhammad Thahir Ibn Asyur dikenal dengan Ibnu Asyur. Ia lahir di Mursi pada Jumadil Awal tahun 1296 Hijriah atau pada September tahun 1879 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi di Tunisia. Ibnu Asyur sejak kecil sangat dekat dengan kakeknya yang merupakan seorang syekh di Bu'atur. Maka pada masa usianya di 6 tahun, Ibnu Asyur sudah mulai belajar di Masjid Sayyidi Al-Mujawwar di Tunis. Di sana ia mulai menghafal dan mempelajari Al-Quran kepada Syekh Muhammad Al-Qiyari dan mempelajari kitab Syarh Al-Syekh Khalid Al-Azhari ala Al-Jurmiyah. Selain itu, ia diajarkan juga untuk menghafal kumpulan matan-matan ilmiah seperti matan ilmiah Ibnu Asyir dan Risalah Al-Qatar. Ibnu Asyur juga memiliki murid yang mengambil ilmu darinya, yaitu ada 2. Yang pertama, Syekh Abdullah Al-Hamid dari Ibnu Asyur. Dia mempelajari tentang sastra bahasa Arab dan lain-lainnya. Terus yang kedua, Muhammad Al-Fadil Ibnu Asyur. Dari Ibnu Asyur dia mempelajari berbagai kitab tafsir seperti Tafsir Al-Baghawi dan Al-Muwatta. Tulisan-tulisan Ibnu Asyur ini banyak muncul dalam majalah yang terbitkan oleh Al-Jami'ah Al-Zaitunah. Di antaranya, yang pertama, bidang ilmu syariah, yaitu kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah, dan Al-Tawdi wa Al-Tashih. Yang kedua, bidang ilmu bahasa Arab dan sastranya, yaitu Usul Al-Insya wa Al-Khitabah, Fawaid Al-Amali, Al-Tunisiyah, dan lain sebagainya. B. Kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Asyur mulai menulis tafsir pada tahun 1431 Hijriah atau 1923 Masehi. Setelah beliau naik jabatan dari qadhi menjadi mufti. Tafsir 30 juz ditulisnya dalam 15 jilid kitab dalam waktu 39. Meskipun diselingi dengan penulisan karya-karya lain, baik buku maupun makalah, beliau tetap bersungguh-sungguh menyelesaikan penulisan tafsirnya. Gambaran umum isi tafsir At-Tahrir wa Tanwir, yaitu ada 10. Yang pertama, Muqaddimah, pertama bicara tentang tafsir dan takwil. Yang kedua, Muqaddimah kedua berbicara tentang referensi atau ayat bantu. Muqaddimah yang ketiga, Ibnu Asyur berbicara tentang keabsahan tafsir tanpa nukilan atau maksur dan makna tafsir yang berdasarkan nalar birra'yi. Muqaddimah yang keempat menjelaskan tentang maksud dari seorang mufassir. Muqaddimah yang kelima khusus membicarakan soal konteks turunnya ayat, asbab dan nuzul. Muqaddimah yang keenam berisikan tentang soal aneka ragam bacaan qiraat. Muqaddimah yang ketujuh, Ibnu Asyur berbicara tentang kisah-kisah Al-Quran. Muqaddimah yang kedelapan, Ibnu Asyur berbicara tentang nama, jumlah ayat dan surah, susunan, dan nama-nama Al-Quran. Muqaddimah yang kesembilan berisikan tentang makna-makna yang dikandung oleh kalimat-kalimat Al-Quran. Muqaddimah yang ke-10 dijelaskan tentang i'jaz Al-Quran. C. Metode tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir. Tafsir Ibnu Asyur merupakan tafsir yang memiliki kecenderungan tafsir bi al-ra'i
Metode penulisannya dimulai dengan menyebutkan nama-nama surat, keutamaannya, keutamaan membacanya, susunannya, urutan turunnya surat atau tertib nuzul surah, tujuannya, jumlah ayatnya, baru kemudian menjelaskan isi surat tersebut ayat per ayat. Dalam bidang fikih, Ibnu Asyur menekankan pentingnya mengetahui ilmu maqasid syariah sebagai sarana untuk mentarjih pendapat yang satu dan yang lainnya untuk menunjukkan kepakarannya dalam bidang tersebut. Ibnu Asyur tidak pernah melewatkan komentar-komentar fikihnya ketika menafsirkan ayat-ayat ahkam. Komentarnya ditulis secara ringkas dan tidak bertele-tele, sesuai dengan pemaparan para fuqaha, penjelasan para sahabat dan tabi'in. Baru di akhir komentarnya beliau beristinbat atau menentukan hukum. Kemudian Ibnu Asyur sangat memperhatikan sisi kebahasaan dan balaghah. Ia menjelaskan makna kosakata disertai struktur linguistiknya atau i'rab. Kadang-kadang ia menggunakan kosakata dengan syair sebagai penguat. Selain itu, Ibnu Asyur juga orang yang sangat memperhatikan munasabah atau persesuaian antar ayat. Ketika menafsirkan isi kandungan surat, Ibnu Asyur tidak terpaku pada tafsir bil al-matsur, tetapi juga tidak terbatas hanya pada tafsir bil al-ra'i. Ibnu Asyur menafsirkan sebuah ayat yang menjelaskan ayat tersebut dari semua sisi, terutama dari tujuan-tujuannya, agar pembaca tafsir tidak terbatas hanya memahami penjelasan kosakatanya saja. Beliau menjelaskan tujuan dan makna-makna kosakata yang dibedahnya lebih teliti dari sebuah kamus. Baiklah, presentasi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Khalifatul Umi Arifah Nur Hayati, pada bagian penafsiran ayat poligami oleh Abu Thahir, yaitu pada surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dalam penafsirannya, Abu Thahir mengatakan, wa'lam anna fi al-ayati ijaza badi'an id utliqa fiha lafdul yatama fi syarti wa qubila bilafdi an-nisa'i fil jazai fa'alima as-sami'u anna al-yatama huna jam'u yatimatin wa hiya sinfu minal yatama fi qawlihi as-sabiq wa atu al-yatama amwaluhum wa alima anna baina adami al-qisti fi yatama an-nisa wa baina al-amri binikahi an-nisa irtibatan la mahalata wa illa lakana asyatu abasa. Abu Thahir mengatakan, ketahuilah bahwa ayat ini sangat ringkas karena kata anak yatim digunakan pada syarat dan kata wanita pada jawabannya, sehingga orang yang mendengarnya mengetahui bahwa anak yatim di sini adalah bentuk jamak dari anak yatim yang merupakan jenis anak yatim pada ayat sebelumnya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Ketahuilah bahwa antara tidak adanya keadilan pada anak yatim perempuan dan perintah untuk menikahi perempuan ada hubungan yang tidak dapat dielakkan. Jika tidak, syarat itu akan sia-sia. Kemudian Abu Thahir mengatakan lagi dalam tafsirnya, wa bayanuhu ma fi sahihi al-Bukhari anna Urwata ibnu Zubair sa'ala Aisyah an hadi al-ayah faqalat ya ibnu ukhti hadihi yatimatin takunu fi hijri waliha
tushrikuhu fi malihi wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha fayuridu waliha ayyatazawwajaha bighairi ayyuqsita fi sadaqiha fala yu'tiha mithlu ma yu'tiha ghairu fanuhau ayyankihuhunna illa ayaqsitu lahunna wa yubayyablughu bihinna a'la sunnatihinna fi as-sadaqi fa umiru ayyankihu ma taba lahum min an-nisa'i ghairuhunna. Hal ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Urwah bin Az-Zubair bertanya kepada Aisyah tentang ayat ini. Lalu Aisyah menjawab, keponakanku, yaitu seorang gadis yatim berada di bawah pengawasan walinya, kemudian dia menyukai harta dan kecantikannya, dan walinya ingin menikahinya tanpa memberinya mahar yang adil, sehingga dia tidak memberinya mahar yang sama dengan yang lain, sehingga mereka dilarang menikahnya kecuali jika mereka memberikan mahar yang adil dan memberikan mahar yang paling tinggi di antara yang lain. Akhrajahu al-Bukhari fi babi tafsiri surati An-Nisa bisiyaqi al-ahadithi al-marfu'ah i'tidadan bi annaha ma qalat dzalika illa an muayyanatin hali an-nuzul wa afhami al-muslimina allati akraha ar-rasulu alaihi salam la siyama wa qad qalat summa inna an-nasa istaftau Rasulullah wa alaihi fayakunu ijazu lafdil ayati dadan bima fahimahu an-nisa fahimahun nas mimma ya'lamuna min ahwalihim wa takunu qad jama'at ila hukmi hifdhi huquqi al-yatama fi amwalihim al-mawruthati hifdhu huquqihim fil amwali allati yastahiqqaha al-banatu al-yatami min muhurin amsalihin wa mau'idati ar-rijali bi annahum lamma lam yaj'alu awasira al-qarabati syafi'atan an-nisa allati la maragaba fihinna lahum fayargubuna an nikahihin wa kadzalika la yaj'aluna al-qarabata sababan li ijhafi bihinna fi murihin. Imam Bukhari menyebutkannya dalam bab penafsiran surah An-Nisa dalam konteks hadis dengan keyakinan bahwa beliau mengatakan hal itu setelah melihat kondisi turunnya wahyu dan pemahaman kaum muslimin yang telah disetujui oleh Nabi. Oleh karena itu singkatnya ayat ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat dari apa yang mereka ketahui tentang kondisi mereka, digabungkan dengan hukum menjaga hak-hak anak yatim dalam harta warisan mereka, menjaga hak-hak mereka dalam harta yang menjadi hak anak perempuan yatim dari mahar yang dimiliki oleh teman-teman sebayanya, dan menasihati para lelaki agar tidak menjadikan ikatan kekerabatan sebagai alasan bagi wanita yang tidak mereka sukai dan tidak mau menikahinya. Maka janganlah mereka menjadikan ikatan kekerabatan sebagai alasan untuk menzalimi mereka dalam hal mahar. Wa qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa Suddi wa Qatadah kanat al-arabu tataharraju fi amwali al-yatama wa la tataharraju fil adli baina an-nisa fakanu yatazawwajuna al-ashra fa aktharu fa nazalat hadhihi al-ayatu fi dhalika wa ala hadzal qawli fa mahali al-mulazamati baina asyarti wal jazai innama huwa fima tafarra'a an al jazai min qawli fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah fayakunu nasji al ayati qad hiya ka ala hadha al uslubi liyudmija fi khilalihi tahdidan an nihayati ila al arba. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Al-Sadi dan Qatadah berkata, orang-orang Arab malu dengan harta anak yatim tetapi tidak malu dengan keadilan di antara para wanita, sehingga mereka biasa menikahi 10 orang atau lebih. Maka ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut. Menurut pendapat ini, tempat korelasi antara syarat dan hukuman adalah pada apa yang mengikuti hukuman. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja. Maka tenunan ayat tersebut telah dirajut dengan cara ini untuk memasukkan batasan akhir menjadi 4.
Wa qala Ikrimah nazalat fi Quraisy kana ar-rajulu yatazawwaju al-ashra fa aktsaru fa idza daqa maluhu an infaqihin akhadha ma la yatimihi fatazawwaja minhu wa ala hadha al-wajhi fal malazimata dhahirah li anna tazawwaja ma la yastata'u al-qiyamu bihi sara dari'atan ila aklin amwali al-yatama fatakunu al-ayatu dalilan ala masyru'iyah saddi ad-dhara'i idza ghalabat. Wa qala Mujahidun al-ayatu tahdhirun min zina wa dhalika annahum kanu yataharrajuna min akli amwal al-yatama wa la yataharrajuna min zina faqila lahum in kuntum yatakhafuna min amwali al-yatama fakhafu az-zina li anna sya'na al-mutanasiki ayyahjura lahum in kuntum yatakhafuna min jami'a al-mathimi la siyama makanat mufsidina asyadda. Yang artinya Ikrimah berkata, ayat ini turun di Quraisy, seorang pria biasa menikahi 10 wanita atau lebih, dan jika hartanya tidak mampu menafkahi mereka, dia akan mengambil harta anak yatim serta menikahnya, dan dengan cara ini hubungannya menjadi jelas. Karena menikahi apa yang tidak dapat dipenuhi menjadi dalih untuk memakan harta anak yatim. Mujahid berkata, ayat ini adalah peringatan terhadap perzinahan, karena mereka malu memakan harta anak yatim, tetapi tidak malu berzina. Maka mereka diperintahkan, jika kalian takut dengan harta anak yatim, maka takutlah dengan perzinahan, karena seorang zuhud harus meninggalkan semua dosa, terutama dosa yang lebih berbahaya. Wal ayatu laysat hiya al-muthbitata al-masyru'iyata an-nikah li anna al-amra fiha mu'alliku ala halati al-khawfi minal jawri fi al-yatama fadhahiru anna al-amra fiha lil irsyad wa anna an-nikaha syuri'a bit-taqriri lil ibahati al-asliyati lima alaihi annasu qabla al-islami ma'a ibtali ma la yardahu ad-daini kazzayadati ala arba' wa kanikahi al-maqti wal muharramati minar radha'ah wal amri bi an la yukhluhu an sadaqi wa nahwi dzalika. Ayat tersebut bukanlah ayat yang menetapkan legalitas pernikahan, karena perintah dalam ayat tersebut ditangguhkan karena dikhawatirkan akan terjadi kezaliman terhadap anak yatim. Maka jelaslah bahwa perintah tersebut adalah sebagai petunjuk, dan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menetapkan kebolehan yang telah ada pada zaman jahiliyah dan menghapuskan apa yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti pernikahan yang melebihi 4 orang, pernikahan dengan wanita-wanita haram dinikahi, wanita-wanita yang haram, serta larangan untuk tidak memberikan mahar dan lain sebagainya. Wal makna anna Allah wasa'a alaikum falakum fi nikahi ghairi ulaika al-yatama manduhatu an nikahihin ma'a al-idrari bihinna fi as-sadaqi wa fi hada idmaju al-hukmi syar'i akharu fi khilali hukmi al-qisti lil yatama ila qawlihi dzalika adna alla ta'ulu. Dan makna dari Allah telah menghalalkan bagi kalian untuk menikahi selain anak-anak yatim itu adalah sehingga kalian tidak perlu menikahi mereka dengan menyakiti mereka dalam hal mahar. Dan dalam hal ini terdapat hukum lain yang termasuk dalam hukum keadilan terhadap anak-anak yatim, sampai Allah berfirman, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Wa qad dalla ala dzalika qawluhu ba'da fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah
wa dhahiru anna tahrima az-ziyadati ala arba'i mustafadu min ghairi hadhil ayati li'anna mujarrada al-iktisari ghairu kafin fil istidlali walakinnahu yusta'nasu bih wa anna hadhil ayatu qarrarat ma thabata minal iktisari ala arba'i zawjati kama dalla ala dhalika al-hadithu as-sahih. Inna Ghailan ibnu Salamah aslama ala ashrin niswah faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amsik arba'an wa farik sairahun. Hal ini telah dijelaskan oleh perkataan Allah setelahnya, maka jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahlah dengan seorang. Tampaknya larangan menikahi lebih dari 4 wanita didapatkan dari sumber selain ayat ini, karena hanya pembatasan saja tidak cukup untuk dijadikan dalil. Namun hal itu bisa dijadikan sebagai petunjuk, dan ayat ini telah menetapkan apa yang telah terbukti, yaitu pembatasan jumlah istri hingga 4, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam dengan 10 istri. Nabi SAW bersabda kepadanya, tahanlah 4 dan ceraikanlah sisanya. Wala'alla al-ayatu sodarat bidhikri al-adadi al-muqarrari min qabli nuzuliha tamhidan li syar'i al-adli baina an-nisa fa inna qawlahu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah sharihun fi i'tibari al-adli fi at-tanazuli fi maratibi al-adadi yanzilu bil mukallafin ilal wahidah fala jarama ayyakuna khawfuhu fi kulli martabatin min maratibi al-adadi yanzil bihi ila allati dunaha. Mungkin ayat ini diawali dengan menyebutkan jumlah yang telah ditetapkan sebelum turunnya ayat ini sebagai pembuka jalan untuk mensyariatkan keadilan di antara para istri. Karena perkataan Allah, maka jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahlah dengan seorang. Secara tegas menunjukkan bahwa keadilan dalam memilih jumlah istri harus dipertimbangkan, sehingga orang yang diwajibkan untuk memilih dapat memilih satu wanita. Maka sudah pasti bahwa ketakutan dalam setiap tingkatan jumlah istri akan membuatnya turun ke tingkatan ke bawahnya. Wa minal al-ajibi ma hakamu ibnu al-Arabi fi al-ahkam an qaumin minal juhal lam yu'ayyinuhum annahum tawahhamu anna hadhil ayatan tubi'u lirrijali tazawwujatis nisa'in tawahhama bi anna masna wa thulatha wa ruba' muradifatun li itsnaini wa thalathan wa arba'an wa anna al-wawu lil jam'i fahasalat tis'atun wahiyal adadul ladzi jama'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nisa'i wa hada jalun syani'un fi ma'rifati al-kalami al-arabi. Sangat mengherankan apa yang diceritakan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Al-Ahkam tentang sekelompok orang bodoh yang tidak disebutkan namanya, bahwa mereka mengira ayat ini mengizinkan laki-laki untuk menikahi 9 wanita. Karena mereka mengira 2, 3, dan 4 adalah padanan dari 2, 3, dan 4 dan waw adalah untuk jamak, maka jumlahnya menjadi 9, yaitu jumlah istri yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini adalah kebodohan yang sangat besar dalam memahami bahasa Arab. Wa qad syara'a Allahu ta'adduda an-nasa'i lil qadiri al-'adili lima sholiha jammah minha anna fi dzalika wasilatan ila taktsiri adadil ammati bizdiyadi al-mawalidi fiha wa minha anna dzalika yu'inu ala kafalati an-nasa'i allati hunna aktsaru min rojali fi kulla ummati li anna al-unusata fil mawalida aktsaru minadzukurati wa li anna ar-rajala ya'ridu lahum min asbabi al-halaki fil qurubi wasyada'idi ma la ya'ridu linnas wa li anna an-nasa'a atwalu a'maran minar rajali ghaliban bima fatarahun Allah
عليه ومنها أن الشريعة قد جرمت الزنا وضيقت في تحريمه لما يجوز إليه من فساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلة فنسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميلا للتعدد مجبولا عليه ومنها قصد الابتعاد عن طلاق إلا لضرورة. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan poligami bagi laki-laki yang mampu dan adil untuk beberapa maslahat. Di antaranya yaitu yang pertama, salah satunya adalah sebagai cara untuk meningkatkan jumlah umat dengan bertambahnya kelahiran. Kedua yaitu poligami membantu dalam menjamin kesejahteraan perempuan yang jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki di setiap umat, karena kelahiran perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ketiga, karena laki-laki lebih banyak tertimpa bahaya yang tidak dialami oleh kaum wanita seperti peperangan atau bencana. Keempat, karena perempuan umumnya lebih panjang umur daripada laki-laki sesuai dengan fitrah yang Allah telah ciptakan. Kelima, yaitu karena syariat telah mengharamkan zina dan memperketat hukumnya, karena zina dapat menimbulkan kerusakan moral, keturunan, serta silsilah keluarga. Maka poligami diperbolehkan bagi laki-laki yang memang memiliki kecenderungan untuk berpoligami sesuai dengan fitrahnya. Tujuan lainnya yaitu yang keenam adalah poligami juga bertujuan untuk menghindari perceraian kecuali karena kebutuhan atau alasan yang mendesak. Walam yakun fi asyari'i as-salifati wala fil jahiliyah haddu lizaujat walam yathbut anna ja'a Isa alaihi assalam bitahdidin atazawwaj wa in kana dhalika tawahhamuhu ba'di alamaina mislu al-qarafi wala ahsabuhu sahihan wal islamu huwa alladhi ja'a bitahdid fa amma aslu at-tahdidi fa hikmatuhu dhahirah min haitsu inna al-adla la yastati'uhu kullu ahad wa idza lam yakum ta'adduda az-zawjat ala qa'idati al-adli bainahunna ikhtalla nizamu al-a'ilah wa hadatha al-fatanu fiha wa nasha'a uququ az-zawjat azwajuhun wa uququ al-abna'i aba'uhum bi'adahum fi zawjatihim wa fi abna'ihim fala jarama an kana al-adha fi ta'addudi di maslahatu yajibu an takuna madbutotan ghairu a'idatin ala asli bil ibtal. Dan tidak ada batasan jumlah istri dalam syariat-syariat terdahulu maupun dalam masa jahiliyah. Tidak pula terbukti bahwa Nabi Isa datang membawa batasan jumlah istri, meskipun beberapa ulama kita seperti Al-Qarafi beranggapan demikian. Tetapi menurut Abu Thahir, hal itu tidak benar. Islamlah yang datang membawa batasan jumlah istri. Adapun mengenai batasan tersebut, hikmahnya sangat jelas, yaitu karena tidak semua orang mampu berlaku adil. Jika poligami tidak didasarkan pada prinsip keadilan di antara para istri, maka akan terganggu sistem keluarga. Terjadilah fitnah di dalamnya, serta muncullah sikap durhaka para istri terhadap suami mereka dan durhaka anak-anak terhadap orang tua mereka karena gangguan mereka terhadap istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Maka tidak heran jika bahaya poligami tersebut harus dibatasi dan tidak boleh melebihi batas sehingga tidak merusak sistem yang ada. Wa amma al-intihau fi ta'adudi ila arba'i faqad hawala kathiru minal ulama'i tawjihahu falam yablughu ila ghayatin mardiyah wa asabu anna hikmatu nadiratun ila nisbatin adadi an-nisa minar rijali fi ghalabil ahwal wa bi'tibarin al-mu'addali fi ta'addudi falaysa kullu rajulin yatazawwaju arba'a fal nafridi al-mu'addal la yakshifu an imrataini likulli rajul yadulluna dhalika ala anna nisaa di'fu ar-rijal
Wa qad asyara ila hada ma jaa fi sahih annahu yakthuru an-nisa'u fi akhiri az-zaman hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Adapun mengenai batasan jumlah istri hingga 4, banyak ulama yang berusaha memberikan penjelasan tetapi tidak ada yang mencapai kesimpulan yang memuaskan. Menurut Abu Tahir, hikmahnya terletak pada perbandingan jumlah wanita dan pria dalam kebanyakan keadaan. Dan dengan mempertimbangkan rata-rata jumlah istri, tidak semua pria menikahi 4 wanita. Misalnya, jika rata-rata menunjukkan 2 istri untuk setiap pria, maka hal itu menunjukkan bahwa jumlah wanita 2 kali lipat jumlah pria. Hal ini telah disinggung dalam hadis sahih bahwa jumlah wanita akan banyak di akhir zaman hingga 1 dinar dapat ditukar dengan 50 wanita. Pemikiran hukum poligami pada Quran Surah An-Nisa ayat 3 menurut tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibnu Asyur. Surah An-Nisa ayat 3 ini khususnya membahas tentang poligami dan batasan jumlah istri dalam Islam. Terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai makna ayat ini, terutama mengenai hubungan antara syarat dan jawaban dalam ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi kaum laki-laki agar berlaku adil terhadap istri-istri mereka, terutama dalam hal memberikan nafkah dan perhatian. Mereka melihat bahwa larangan menikahi lebih dari 4 wanita merupakan bentuk pencegahan terhadap ketidakadilan yang mungkin terjadi jika seorang laki-laki memiliki banyak istri. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa ayat ini tidak hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang hak-hak anak yatim perempuan. Mereka melihat bahwa ayat ini turun sebagai respon terhadap kebiasaan orang Arab yang sering menikahi banyak wanita dan mengambil harta anak yatim untuk menafkahi mereka. Ayat ini kemudian menjelaskan bahwa menikahi anak yatim perempuan tanpa memberikan mahar yang adil merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Ibnu Asyur dalam tafsirnya menyebut bahwa ayat ini secara keseluruhan menegaskan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab. Islam juga memberikan batasan jumlah istri hingga 4, dan hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti kemampuan laki-laki untuk berlaku adil dan menafkahi istri-istrinya, serta menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat. Ayat ini juga mengingatkan kaum laki-laki agar tidak menjadikan ikatan kekerabatan sebagai alasan untuk menzalimi wanita dalam hal mahar atau pernikahan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya dengan menulis tulisan pertanyaan di kolom komentar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.